Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Akmal Suri. Saya akan mempresentasikan materi fikih ibadah, yaitu memahami fikih sholat dalam perspektif 5 mazhab. Kita akan membahas 6 materi. Yang pertama, sejarah disyariatkannya sholat. Kedua, ragam sholat. 3, syarat-syarat sholat. 4, rukun sholat. 5, sunnah dalam sholat. 6, problem kontemporer terkait sholat dalam perspektif 5 mazhab. Yang pertama, 1, sejarah disyariatkannya sholat. Sholat adalah bentuk ibadah yang meliputi dari perkataan serta perbuatan yang khusus, yang dimulai dengan melakukan takbiratul ihram dan diakhiri dengan gerakan salam. Sholat juga merupakan ibadah pertama yang diwajibkan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Kewajiban tersebut disampaikan pada Nabi Muhammad pada saat malam hari ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dari Anas bercerita, sholat diwajibkan pada Nabi Muhammad pada saat beliau diangkat pada malam Isra, yaitu sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga mencapai 5 kali. Sholat juga bisa diartikan memohon kebaikan, doa bil khair, sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan juga dalam penjelasan kitab sholat dalam fikih 4 mazhab, bahwasannya terdapat penjelasannya itu sholat adalah pilar agama yang paling utama. Allah mewajibkan sholat kepada hambanya agar mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Allah SWT berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat adalah kewajiban fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. An-Nisa 103. Kemudian juga dalam penjelasan kitab fikih sunnah karya Sayyid Sabiq dikatakan bahwasannya kedudukan sholat dalam Islam itu sangatlah penting, karena sholat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan Rasulullah juga bersabda, Rasul amri wa amudu sholatu wa dirwatu sanamihil jihad. Islam adalah puncak segala sesuatu dan sholat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi bisa dijelaskan bahwasannya sholat itu merupakan tiang agama. Washolatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kemudian kita lanjut ragam sholat. Menurut pendapat ulama mazhab fikih, bahwasannya dalam rujukannya terdapat pendapat dari para imam. Yang pertama dari Imam Hanafi, beliau berpendapat terdapat 4 sholat. Yang pertama sholat fardu ain, yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua sholat fardu kifayah, seperti sholat jenazah. Yang ketiga sholat wajib, yaitu sholat witir, mengqadha sholat nafilah yang rusak setelah dikerjakan.
dan sholat Idul Fitri serta Idul Adha. Yang keempat, sholat nafilah, baik yang sunnah maupun yang madhub. Dalam kutipan, bagi Hanafiyah sujud tilawah itu tidak disebut sholat. Kemudian yang kedua, pendapat dari Imam Maliki. Beliau membagi menjadi dua. Yang pertama jenis 1, sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, sholat nafilah dan sholat sunnah. Dan yang ketiga, sholat roghbah yang sangat disukai, yaitu sholat 2 rakaat fajar. Jenis kedua, sholat yang hanya mempunyai sujud adalah sujud tilawah. Yang kedua, sholat yang mempunyai takbir dan salam saja namun memiliki sujud dan rukunya adalah sholat jenazah. Dalam pendapatnya, Imam Maliki membagi sholat menjadi 2 jenis. Kemudian yang ketiga dari Imam Syafi'i, beliau juga membagi 2 sholat. Yang pertama jenis 1, sholat yang memiliki rukuk, sujud dan bacaan, sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, sholat nafilah. Yang kedua, hanya mencakup takbir, bacaan dan salam, itu sholat jenazah. Kemudian pendapat dari Imam Hambali, beliau membagi menjadi 4. Yang pertama, sholat fardu 5 waktu, mempunyai rukuk, sujud, takbiratul ihram dan salam. Yang kedua, sholat sunnah, mempunyai rukun, sujud, takbiratul ihram dan salam. Yang ketiga, sholat jenazah, memiliki takbiratul ihram, salam dan bacaan namun tidak ada rukun dan sujud. Sujud tilawah, sholat yang terdiri atas sujud saja. Kemudian kita lanjut pada syarat-syarat sholat. Di sini kita akan membahas bab pertama, yaitu waktu sholat. Dalam referensi yang saya mengambil dari terjemahan kitab Bidayatul Mustahid. Yang pertama, bab 1, waktu sholat. Ini dibagi menjadi 2, waktu yang wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Saya di sini mengambil dari kutipan kitab Bidayatul Mustahid. Yang pertama, waktu yang wajib untuk melaksanakan sholat. Pasal ini memiliki 2 hal, yaitu waktu longgar dan waktu sempit. Kita akan membahas waktu longgar. Bahwasannya Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin sepakat bahwa salat 5 waktu memiliki waktu-waktu khusus dan merupakan syarat sahnya sholat. Di dalamnya ada waktu utama dan waktu longgar. Para ulama berbeda pendapat dalam batasan waktu utama dan waktu longgar. Yang pertama kita bahas waktu sholat zuhur. Para ulama sepakat bahwa awal waktu masuk waktu zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari. Kemudian terdapat pendapat dari para ulama yang mengatakan, yang pertama dari Imam Malik, Imam Syafi'i, beliau berkata, akhir sholat zuhur adalah ketika samanya bayangan sesuatu dengan aslinya.
2. Imam Hanafi berkata, akhirnya adalah bayangan sesuatu sebanding dengan 2 kali tinggi aslinya. Kemudian pada pembahasan tentang waktu sholat asar, yang pertama adanya kesamaan antara awal waktu sholat asar dengan akhir sholat zuhur. Yang kedua, akhir sholat asar. Menurut Imam Malik dan Syafi'i bersepakat bahwa awal waktu sholat asar adalah waktu sholat zuhur, yaitu saat tinggi bayangan sama dengan tinggi aslinya. Hanya saja Imam Malik menyatakan bahwa akhir waktu zuhur adalah waktu awal sholat asar secara bersamaan. Kemudian yang kedua, pendapat dari Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktu asar adalah tinggi bayangan 2 kali benda aslinya. Kemudian untuk waktu sholat maghrib, para ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat waktu luas. Ini adalah riwayat termasuk dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun pada pendapat dari Imam Hanafi berpendapat bahwa waktunya luas dari terbenamnya matahari sampai lenyapnya syafaq sinar merah. Itulah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kemudian untuk waktu sholat isya terdapat 2 hal. Pertama, awal waktu sholat isya. Kedua, akhir waktu sholat isya. Untuk pendapat dari Imam Malik, Syafi'i, dan kelompok ulama berpendapat bahwa awal waktu sholat hilangnya sinar merah setelah matahari terbenam. Namun untuk Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktunya adalah hilangnya cahaya putih yang terjadi setelah cahaya merah. Kemudian untuk waktu sholat subuh terdapat pendapat, yaitu dari pertama Imam Abu Hanifah menyatakan waktu yang paling utama adalah ketika sinar subuh sudah tampak. Namun untuk pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Abu Saur, waktu paling utama adalah di akhir malam. Itulah pembahasan dari syarat-syarat sholat. Kemudian kita masuk ke dalam waktu-waktu yang darurat dan yang ada uzur. Yang pertama, sholat yang mempunyai waktu darurat. Di sini dijelaskan bahwasannya dari Imam Malik dan Syafi'i sepakat bahwa waktu tersebut dimiliki oleh 4 sholat, zuhur, asar, juga bersamaan dengan keduanya, maghrib dan isya demikian. Dengan demikian, sesungguhnya waktu tersebut hanya dimiliki oleh sholat asar dan tidak ada satu waktu yang dimiliki oleh 2 sholat secara bersamaan. Itu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, batasan waktu darurat. Di sini terdapat pendapat dari Imam Malik berkata, waktu darurat hanya ada untuk sholat zuhur dan asar setelah tergelincirnya matahari, dengan ukuran 4 rakaat sholat zuhur bagi orang yang mukim tidak bepergian dan 2 rakaat bagi musafir. Artinya Imam Malik menjadikan waktu khusus untuk zuhur dan ukuran 4 rakaat bagi orang yang tidak bepergian mukim setelah tergelincirnya matahari, 2 rakaat untuk musafir. Kemudian yang kedua, pendapat dari Imam Syafi'i jadikan akhir dari waktu tersebut satu persatu, yaitu mendapatkan 1 rakaat sebelum terbenam matahari. Ini berlaku untuk zuhur dan asar secara bersamaan, dan ukuran 1 rakaat tersebut berfajar untuk masa maghrib dan isya. Dan ada juga yang berpendapat seukuran takbir, maksudnya barang siapa mendapatkan takbir sebelum terbenam matahari maka wajib baginya lakukan sholat zuhur dan asar. Kemudian dari Imam Abu Hanifah sepakat dengan Imam Malik bahwa akhir waktu asar dengan ukuran 1 rakaat sebelum terbenam matahari bagi orang-orang yang sedang berada dalam darurat. Akan tetapi dia tidak sepakat dengannya
tentang waktu yang dimiliki bersama dan waktu khusus. Kemudian kita bahas tentang pasal kedua, waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Bahwasannya terdapat waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Pertama, jumlah waktu yang dilarang melakukan sholat. Imam Malik berpendapat bahwasannya ada waktu yang dilarang melakukan sholat, ada 4: ketika terbit matahari dan terbenam setelah subuh dan asar, dan Imam Malik membolehkan sholat ketika tergelincir matahari. Namun untuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu-waktu tersebut ada 5, semuanya dilarang kecuali ketika tergelincirnya matahari pada hari Jumat. Terus kemudian sholat yang berkaitan dengan waktu yang dilarang, bahwasanya dalam tersebut terdapat pendapat ulama. Yang pertama dari Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya sholat yang tidak bisa dilakukan pada waktu tersebut adalah sholat nafilah sunnah yang tidak memiliki sebab. Sementara sholat sunnah seperti sholat jenazah bisa dilakukan saat itu. Kemudian pendapat dari Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, tidak boleh melakukan sholat di waktu-waktu tersebut secara mutlak, baik yang fardu, qadha, sunnah ataupun nafilah, kecuali sholat asar pada hari tersebut. Mereka berkata boleh mengqadhonya saat matahari tenggelam jika lupa. Lalu Imam Malik dan Syafi'i bersepakat bahwa seorang boleh mengqadha sholat di waktu tertentu. Terus kemudian pendapat dari Imam Malik menyepakati ketentuan tersebut untuk setelah subuh dan asar, maksudnya untuk sholat sunnah. Akan tetapi dia menyelisih ketentuan tersebut untuk sholat yang memiliki sebab seperti 2 rakaat tahiyatul masjid, karena Imam Syafi'i membolehkan 2 rakaat tersebut baik setelah asar maupun setelah subuh, sementara Imam Malik tidak membolehkannya. Kemudian bab 2, azan dan iqamah. Azan tata cara azan. Menurut dari ulama fikih dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki, tata cara azan bahwasanya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pendapat dari Imam Malik. Pertama, dua kali membaca takbir, 4 kali syahadatain dan sisanya 2 kali. Ini untuk penduduk Madinah. Kemudian pendapat dari Imam Syafi'i ini untuk penduduk Mekah, yaitu mengucapkan takbir sebanyak 4 kali di permulaan dan 2 kali syahadat, lalu sisanya masing-masing dibaca 2 kali. Ketiga, yaitu Imam Abu Hanifah untuk penduduk Kufah, yaitu membaca takbir 4 kali di permulaan, sisanya masing-masing dibaca 2 kali. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian untuk masalah hukum azan, hukum yang kedua dari ulama fikih dari Imam Malik, bahwasannya azan itu fardu di masjid-masjid yang ditunaikan sholat berjamaah. Kemudian pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa azan sunnah bagi orang yang melakukan sholat sendiri dan sunnah muakkadah bagi orang yang berjamaah. Kemudian untuk waktu azan, pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat boleh mengumandangkan azan sebelum fajar, dan untuk Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya. Karena para ulama telah sepakat bahwa azan tidak boleh dikumandangkan sehingga masuk pada waktu sholat. Kemudian dalam pembahasan syarat-syarat azan terdapat beberapa yang harus dikulas. Di antaranya, yang pertama, untuk yang azan itu
merupakan. Kemudian hukum iqomah. Ulama fikih telah bersepakat iqomah hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang melakukan sholat sendirian atau berjamaah, bahkan lebih kuat daripada hukum azan. Kemudian dari Imam Malik juga berkata, jika seseorang meninggalkan secara sengaja maka sholatnya batal, yang ada kaitannya dengan iqomah, karena iqomah kan merupakan tuntutan dari syarat kita melaksanakan suatu sholat. Kemudian tata cara iqomah dari Imam Malik dan Syafi'i berpendapat takbir di permulaan diucapkan 2 kali dan yang setelahnya 1 kali kecuali ucapan kot mati sholat. Malik menyatakan 1 kali, sementara Syafi'i menyatakan 2 kali. 2. Abu Hanifah menyatakan bahwa iqomah itu diucapkan 2 kali. Kemudian kita bahas masalah kiblat. Dalam kiblat terdapat 2 kita yang sudah bahas. Pertama, orang yang jauh tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung. Para ulama berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap tempat kiblat, sementara yang lainnya cukup dengan hanya menghadap arah kiblat. Kemudian dari para ulama fikih berpendapat bahwasannya Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang wajib adalah ketepatan. Jadi jika nyata ia telah melakukan sholat tidak ke arah kiblat, maka dia wajib mengulang sholatnya. Namun dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak mesti mengulang jika sholatnya telah berlalu, karena dia tidak melakukannya secara sengaja dan tidak melakukannya dengan ijtihad. Hanya saja Malik memberikan anjuran untuk mengulanginya. Kemudian untuk masalah kedua yaitu orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Bahwasannya dalam permasalahan ini ulama fikih berpendapat yaitu tentang seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan keyakinan selama dalam keadaan dia tidak tahu, karena dianggap tidak sah, dan juga rukhsah ketika kita dalam keadaan darurat. Terus kemudian kita masuk ke bab 4, kita menutup aurat. Apa syarat sahnya sholat? Kemudian aurat laki-laki, aurat perempuan. Pertama kita akan membahas aurat, apa syarat sahnya sholat. Bahwasannya Imam Malik menetapkan bahwa menutup aurat termasuk sunnah dalam sholat, dan untuk Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa menutup aurat tersebut kefarduannya sholat. Kemudian 2, aurat laki-laki. Pendapat dari Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Demikian pula pendapat Abu Hanifah dan ulama lainnya berpendapat batasan aurat laki-laki adalah tubul dan dubur. Kemudian ketiga, aurat perempuan. Di sini terdapat pendapat dari para ulama. Pertama dari Abu Hanifah berpendapat bahwa telapak kaki wanita bukanlah aurat. Namun ulama fikih lainnya berpendapat semua tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian bab kelima, pembagian syarat sah dalam ulama fikih. Bahwasannya dalam materi kelima ini, bab 5, pembagian syarat sah dalam ulama fikih, yaitu disyariatkannya suci. Pertama,
Menghilangkan najis adalah syarat sahnya sholat jika sanggup, dan ingat, kedua, menghilangkan najis bukanlah syarat sahnya sholat. Maka Imam Malik menyatakan membasuh najis adalah sunnah muakkadah. Kemudian tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Ulama sepakat bahwasannya dari Imam Malik dan imam lainnya, sebagai ulama ada yang membolehkan melakukan sholat di tempat mana saja yang tidak ada najisnya. Kemudian ulama lainnya ada yang memberikan pengecualian 7 tempat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, tengah jalan, WC, kandang unta, dan di atas Ka'bah. Kemudian kita bahas ke bab selanjutnya, rukun sholat. Dalam rukun sholat, kemudian kita akan membahas topik keempat, yaitu rukun sholat. Yang pertama, niat. Niat merupakan tekad untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui pelaksanaan ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah. Hukum niat dalam Islam, bahwasannya ulama mazhab sepakat bahwa sholat tidak sah tanpa ada niat. Maka terdapat dari ulama tentang niat. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa merupakan rukun sholat. Maka bisa dikatakan orang yang tidak berniat berarti tidak mendirikan sholat. Kemudian Imam Hambali dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat merupakan syarat-syarat sahnya sholat, sehingga sholat yang dilakukan tanpa berarti batal. Kemudian takbiratul ihram yang kedua. Yang ketiga, berdiri. Keempat, membaca Al-Fatihah. 5, ruku. 6, sujud. 7, bangkit dari ruku. 8, bangkit dari sujud. 9, i'tidal. 10, tumakninah. 11, duduk terakhir. 12, tahajud akhir. 13, salam. 14, menertibkan rukun sholat. 15, duduk antara dua sujud. Kemudian sunnah dalam sholat. 1, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian membaca tahmid dan tasmid. 3, membaca takbir dan tasmid bagi imam. 4, menyampaikan bacaan imam dengan suara keras. 5, takbir yang sunnah. 6, membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah. 7, membaca doa iftitah. 8, membaca ta'awuz. 9, membaca basmalah dalam sholat. 10, membaca surat panjang atau surat pendek sesuai kebutuhan. 11, memanjangkan bacaan di rakaat pertama. 12, merenggangkan kaki saat berdiri. 13, membaca tasbih pada saat rukuk dan sujud. 14, meletakkan tangan di atas lutut. Kemudian 6, ini terdapat suatu problem di antara umat Islam zaman sekarang, yaitu masalah pertama, penjelasan wajibnya sholat. Kewajiban ibadah sholat telah dijelaskan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Karena sangat masyhur, maka tidak ada yang perlu diuraikan lagi. Masalah kedua, jumlah sholat wajib. Terdapat dua pendapat mengenai jumlah sholat wajib. 1, Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat wajib hanya 5. Imam Hanafi berpendapat bahwa sholat witir masuk dalam kategori sholat yang wajib seperti sholat 5 sholat wajib. Sholat ketiga, orang-orang yang wajib menunaikan sholat adalah, yaitu kalangan ulama telah sepakat bahwa sholat wajib bagi seorang muslim yang sudah balik. Masalah keempat, hukum meninggalkan sholat. Mengenai orang yang meninggalkan sholat bukan karena ingkar kewajibannya, para ulama berbeda pendapat. Untuk Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanifah berpendapat wajib dibunuh sebagaimana hukumannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan, karena bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna atas izin Allah. Terima kasih. Dan sekian dari saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.